Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Di sini kami akan mempraktekkan kaitan dengan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik kaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Risna dari SMP Negeri 3 Saguling. Kemudian saya Aisyah dari SD Negeri 3 Surabaya. Dan saya Rizal Ahmad dari SMA Negeri 1 Padang. Ya, baik. Kami di sini akan melakukan langkah-langkah praktik coaching, di mana saya sebagai coachee, Bu Aisyah sebagai pengamat, kemudian Pak Rizal sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, agak sedikit kurang sehat tapi masih oke. Masih oke lah ya. Sama ya, hari ini cuacanya sedang tidak menentu. Iya. Baik, Pak Rizal, di sini sebelum memulai coaching, saya sebagai pengamat nanti atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan Bu Risna. Ya. Nah, namun sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama dalam rubrik penilaiannya. Ya. Nah, nanti agar Bapak juga tahu, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah nanti yang saya harapkan adalah proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip seorang coaching, yaitu satu, tentunya Bapak juga sudah tahu mungkin kemitraan, Ya. kemudian juga ada proses kreatif, Siap. kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Ya. Nah, tentunya di sini juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti sebagai coaching yang sudah kita pelajari di modul 2.3 yang meliputi present, kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Gitu. Nah, nanti ketika misalkan saya mengamati Bapak dan Bu Risna, itu yang akan menjadi acuan saya dalam penilaian. Nah, tentunya juga nanti proses coachingnya terdapat alur tinta di dalamnya. Gitu. Yang pertama ada mungkin tujuan ya Pak, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu yang saya akan jadikan acuan. Nah, sebelum dimulai ini Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Siap. Jadi ada beberapa hal yang tadi ditanyakan oleh Bu Aisyah. Yang pertama tentang kompetensi coaching, saya akan mencoba mengembangkan di titik beratkan pada mendengarkan aktif dan memajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Indikator yang ingin dicapai nih atau dituju dari obrolan coach dan coaching dan coach itu apa Pak? Terapkan alur tadi secara runtun nanti supaya bisa lebih menggali banyak ide dari coaching, di mana beliau nanti bisa menemukan berbagai macam solusi dari hal yang memang beliau sampaikan sendiri. Jadi nanti saya coba lebih mendengarkan lebih banyak, melihat, dan ya konsep peruntutan dari Tirta yang nanti coba kita banyak komunikasikan di dalam proses coaching nanti. Baik. Mungkin itu saja ya Pak. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya lancar, berjalan dengan lancar. Kemudian juga nanti bisa menemukan solusi dari obrolan. Ya, baik, itu saja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Waalaikumsalam Pak Rizal, alhamdulillah sehat. Ini biar kita tambah nyaman aja nih. Iya. Boleh saya panggil Puna ya? Boleh. Biar tambah nyaman aja kita. Siap. Ini semalam kita sempat yang berian kita. Oke, iya Katanya sebetulnya. Puna ini mau ada sedikit yang disampaikan ke saya nih tentang konsep pembinaan apa ngobrolin katanya semalam. Iya, betul Pak. Sebenarnya gini sih, soal kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan kan tahun ini saya kepilih lagi, mengemban tugas lagi gitu ya, kaitan dengan sebagai pembina literasi di sekolah. Nah, itu sih yang yang ingin diobrolin gitu ya, yang ingin dikomunikasikan dengan Bapak gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi punya kendala apa nih tuh? Iya, sekarang tuh gini Pak, masalahnya tuh kan kelas 7
belum terakomodir di keanggotaan gerakan literasi sekolah gitu ya Pak. Sedangkan kelas 7-8 ini untuk perekrutan anggota baru itu mereka nggak pede gitu Pak. Sedangkan kan saya itu mau menghadapi bulan bahasa nih di bulan Oktober depan tuh. Nah, saya tuh agak kebingungan gitu, bagaimana mengakomodir, bagaimana merekrut mereka anak-anak kelas 7 untuk bisa ikut di gerakan literasi sekolah ini gitu Pak. Oh, jadi permasalahannya kelas 7 itu mengakomodir sehingga mereka itu konsepnya di daya tarik barangkali ya begitu. Iya. Jadi mereka itu merasa tidak pede barangkali gitu ya. Betul Pak, betul. Oke, kalau gitu oke. Nah sekarang kan kita punya waktu nggak banyak nih. Yes. Kira-kira dari Bu Na yang mau diobrolkan apa nih kira-kira? Gini Pak, saya tuh inginnya anak-anak kelas 7 itu ikut kegiatan GLS ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka, potensi mereka di membaca pemahaman gitu ya. Kebetulan kan anak-anak kelas 7 itu ya, anak-anak kelas 7 itu kan calon anak-anak yang bisa memahami literasi numerasi di sekolah itu. Nah, kebetulan untuk merekrut mereka itu kan dibutuhkan cara bagaimana anak kelas 8 dan kelas 9-nya ya, dan saya tuh ingin anak kelas 7 itu pede Pak ketika nanti mereka gabung di gerakan literasi sekolah seperti itu. Kemudian saya itu juga ingin anak-anak kelas 8 dan kelas 9 itu di perekrutan mereka bisa menampilkan karya-karya mereka gitu sebelumnya untuk menarik anak-anak kelas 7 di anggota gerakan literasi sekolah gitu Pak. Gitu. Nih kira-kira dari pengalaman Bu Nan di tahun sebelumnya, ini bagaimana perekrutan yang anggota baru yang di gerakan literasi ini? Terus biasanya kan ada nih anak bikin kelas 8 sama kelas 9 itu punya rasa percaya diri dalam berkarya gitu ya. Nanti kira-kira bagaimana? Iya, kalau tahun sebelumnya itu kan anak kelas 8, kelas 9 itu ya untuk merekrut anak kelas 7 itu mereka membuat lingkungan kayak Akantex gitu di sekolah itu. Mereka membuat pameran karya tulis mereka, membuat pameran hasil review bacaan mereka gitu ya Pak. Terus kasih saya sebagai pembinanya juga memberikan apresiasi seperti memberikan sertifikat. Nah, mereka bisa menunjukkan kan ke kelas 7 bahwa oh iya gerakan literasi sekolah itu aktif gitu. Kemudian mereka jadi tertarik gitu anak-anak kelas 7. Seperti itu sih Pak tahun sebelumnya. Jadi ada semacam pameran yang digelar gitu kalau tahun sebelumnya. Oke. Nah, berarti untuk perekrutan anggota baru Bu Na ini buat gebrakan atau program kerjasama yang mengadakan kegiatan yang menarik sebelumnya gitu ya? Iya. Biasanya ya. Pak. Nah, oke. Nah, kalau nemuin rasa percaya dirinya dari kelas 8-9 gimana nih? Nah, kalau tadi saya bilang menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kelas 8-9 itu dengan apresiasi yang saya berikan. Dari mulai tanda bukti sertifikat, mereka misalnya dikasih tantangan membaca buku dalam 1 bulan 2, oh iya lulus nih dengan tantangan yang diberikan gitu ya. Kemudian hasil dari reviewnya mereka tunjukkan atau mereka simpan tempel gitu ya, tampilkan di mading sekolah gitu. Nah, jadi mereka terapresiasi gitu Pak oleh guru yang mendorong mereka untuk berliterasi gitu, dan mereka nggak asing dengan literasi gitu Pak. Ini sebetulnya udah keren loh Bu, ya. Udah keren sekali nih. Ini kalau kita pakai skala 1 sampai 10, berdasarkan program Bu Na di tahun kemarin itu ada angka berapa? Mungkin angka 8, 7,5, angka 8 itu menurut saya pribadi sih udah cukup berhasil ya Pak, dengan dengan bukti anggota literasi, tulisan hasil-hasil karya dari anggota-anggotanya, mereka bersemangat gitu untuk mengerjakan. Nah, itu ada di skala 7,5 sampai 8 itu udah oke sih. Jadi udah angka 8 itu sudah menunjukkan keberhasilan program Bu Na ya Bu? Iya, karena sebelumnya kan sebetulnya gini ya Pak, gerakan literasi itu bagaimana siswa mempergunakan bahan bacaan itu punten-punten ya, seperti anak enggak menggunakan
buku itu alat yang dilempar-lempar atau dicoret-coret gitu ya. Kemudian ada yang suka dipakai penahan pintu gitu ya Pak, atau penahan jendela. Nah itu kan salah satu membudayakan atau menggunakan bahan bacaan itu dengan baik. Nah kebiasaan-kebiasaan buruk itu hilang gitu Pak dengan gerakan literasi yang saya selenggarakan gitu Pak. Bagus banget, bagus sekali benar. Ini kira-kira mulai kapan program ini mau disosialisasikan nih? Ingat apa kan tadi pelaksanaannya bulan bahasa itu di bulan Oktober lagi ya. Kira-kira bulan apa? Sepertinya akan dimulai di minggu depan karena minggu depan udah masuk ke bulan Oktober juga. Tanggal 28 itu hari bahasa juga ya, Sumpah Pemuda kaitan dengan bulan bahasa gitu ya. Jadi mungkin di minggu depan itu akan dilaksanakan gitu ya, mulai dari pengenalan, perusahaan biar tertarik anak-anak kelas 7. Nah, akan dilaksanakan dimulai minggu depan gitu Pak. Kebetulan minggu depan juga kan saya itu memulai gebrakannya itu ada kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten. Jadi semacam ada gerakan perpustakaan keliling gitu Pak, ke sekolah-sekolah. Nah saya akan menghadirkan perpustakaan keliling itu ke sekolah seperti itu Pak. Udah hebat sekali Bu Naya. Iya. Program dan lain sebagainya sudah sangat hebat sekali. Sudah hebat sekali. Ini dari obrolan kita tadi. Iya. Ini Bunda dapat apa nih kira-kira nih kalau menurut Bunda? Ya, terima kasih loh Pak Rizal udah bisa membuka wawasan saya, mengajak saya berbicara. Apa ya yang saya dapatkan, jadi saya terbuka ide gagasan saya untuk melengkapi program-program lama saya gitu ya, yang awalnya saya bingung nih buat perekrutan anggota baru di kelas 7, bagaimana menarik anak-anak kelas 7 ini. Ya saya alhamdulillah sih setelah ngobrol dengan Kak Rizal, saya memiliki saya harus mengambil langkah gebrakan memperbaiki program lama saya gitu Pak, seperti itu sih Pak. Alhamdulillah, itu udah long lah ya. Iya udah long sih. Mudah-mudahan ini programnya lancar ya Bunda ya. Makasih nih udah mau cerita-cerita ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol lagi progres programnya bagaimana benar ke depan. Itu ya. Siapa mungkin seperti itu karena mengingat waktu bulan bahasa dekat, jadi ini akan menjadi minggu-minggu yang paling efektif gitu untuk perekrutan anak-anak. Jadi saya terbuka untuk ide itu gitu, ide baru itu. Terima kasih Pak. Sip, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan gitu. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Wow, luar biasa sekali Pak Rizal. Saya tadi sangat asik sekali ya menyaksikan proses coachingnya. Nah di sini ada beberapa catatan yang saya catat tadi dari menyaksikan coaching tadi. Yang pertama, Pak Rizal tentu sudah menampilkan kemitraan yang bagus dengan coach, yaitu Bu Risna. Tadi terlihat ketika Bapak mengobrol itu tidak ada perbedaan strata gitu ya. Jadi sudah terjalin kemitraan yang bagus. Nah sehingga memunculkan rasa nyaman mungkin dari coachingnya untuk mengutarakan apa yang menjadi unek-uneknya. Kemudian yang kedua, Pak Rizal juga sudah menampilkan proses kreatif tadi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat juga pertanyaannya bisa menggali ide-ide atau wawasan atau yang selama ini masih terpendam jadi terlihat ke permukaan seperti itu. Nah, Bapak juga sudah menerapkan nih percakapan alur tirtanya sesuai alur tirtanya. Tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi juga, kemudian ada Bapak menanyakan rencana aksi yang akan disampaikan oleh coach atau yang akan dilaksanakan. Kemudian tadi menanyakan komitmen sebagai tanggung jawab. Nah, secara gambaran umum sih sudah bagus ya Pak. Sudah luar biasa, saya berikan applause untuk Bapak sebagai coach. Nah, dari proses coaching tadi nih Pak, kira-kira ada kompetensi yang ingin dikembangkan, masih ada nggak Pak? Mungkin dari konsep kehadiran penuh ya, dengan menggunakan teknik stop tuh. Kita mindfulness-nya juga masih ada, sehingga apa yang saya kegiatan coaching itu bisa lebih
bisa lebih diresapi, dinikmati, itu Oh, juga iya, nanti iya. akan menggali berbagai macam bentuk maka ide-ide yang lebih cemerlang lagi nanti ke depannya. Betul, betul, Kurang lebih betul. begitu. Iya, jadi lebih rileks lagi mungkin ya Pak ya, Betul. sehingga memunculkan ide-ide baru yang cemerlang Ya. gitu ya, yang lebih tajam gitu Ya. ya Pak ya. Baik, saya lihat sih sudah bagus ya Pak, secara keseluruhan. Mungkin nanti ada pun yang ingin dikembangkan kita bisa asah lagi gitu ya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi bekal juga, menjadi Ya. pelajaran saya juga, pelajaran kita semua untuk bisa mengembangkan diri dalam proses coaching ini. Itu saja mungkin Bapak, terima Baik, kasih sekali sama-sama, lagi. sama-sama. Mudah-mudahan Terima apa kasih. yang direncanakan bisa tercapai. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Pak. Iya nih. Kebetulan kita mau ada kegiatan coaching kan ya. Iya. Intinya sebelum mulai coaching di sini, ini saya sebagai observer, sebagai pengamat Iya. yang akan melihat nanti proses coaching ibu dengan coach ya. Iya. Bu Aisyah. Namun sebelum mulai percakapan ini, ada yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Siap. Kenapa? Biar ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan tuh bagi saya itu apa nanti Iya. diharapkan ke depan ini seperti apa. Jadi Siap. prinsip-prinsipnya itu adalah yang pertama kemitraan, ya kan? Oke. Lalu proses kreatif, Siap. maksimalkan potensi, dan tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, gitu Iya, kan ya. iya. Lalu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu begitu. Iya. Siap. Nah, nanti pada saat proses coaching yang harus diperhatikan oleh ibu adalah alur cerita nanti ya. Siap. Dalam kita diperhatikan Oke. Dari mulai tujuannya dulu. betul ya, Pak? sekali. Tujuan, identifikasi, Inti. rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Memahami selalu seperti itu ya. Baik. Nah, itu yang akan menjadi acuan dalam mengamati proses coaching ibu yang bisa dipahami. Itu yang kurang lebih Siap. ya. Siap. Nah, baik Bu ya. Nah, ini sebelum dimulai proses coachingnya, dia berpertanyaan nih yang saya coba tanyakan ke ibu. Yang pertama, mengenai kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti. Oh, kaitan dengan kompetensi coaching, mungkin saya akan mendengarkan aktif dari coach yang nanti menyampaikan kepada saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak ya, dengan teknik rasa. Oke. Nah itu biar saya menjadi pendengar yang baik ketika memancing atau membuka ide-ide dari coach saya gitu. Oke, siap. Nah, yang keduanya, dari dua kompetensi ini nih, kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin ibu kembangkan untuk proses coaching nanti? Kira-kira gimana? Mungkin mendengarkan aktif agar menggali banyak ide, gagasan, membuka pikiran gitu ya, membuka gagasan dari coach saya nanti. Jadi mereka akan menemukan jawaban hasil dari percakapan kita nanti gitu, tanpa saya harus mendetail gitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mengajukan pertanyaan berbobot dari saya. Beliau bisa dengan alur Tirta tadi ya, Oke. beliau bisa secara lancar gitu Pak membuka ide-ide dan gagasan baru beliau sampaikan nanti. Nah, ini indikator ketercapaian yang ingin dicapai sama ibu nanti apa nih? Kira-kira? Ya, mungkin dari percakapan nanti akan menerapkan alur Tirta selama percakapan ya secara runtun, mulai dari tujuannya, identifikasi, kemudian tanggung jawab, rencana aksinya, tanggung jawab. Nah, itu akan menjadi pakem, menjadi prinsip di percakapan. Kemudian saya nanti bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke. Tetapi padahal beliau yang menyampaikan solusi tersebut. Iya, gitu. betul. Gitu Pak. Oke, kalau gitu semoga bisa tergali dan tercapai apa yang ibu diharapkan nanti ya, ibu harapkan. Sampai bertemu nanti di proses observasi di coachingnya sendiri Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Rizya. Sama-sama. Hai. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Gimana Bunda sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Ada yang kan semalam kita WA-an nih. Iya. Tadi udah obrolin. Terusan sekarang Bu Aisyah lagi sibuk apa nih? Sebelumnya saya terima kasih nih Bunda sudah meluangkan waktu untuk bisa mengobrol sama saya.
Gini Bunda, ini ada yang sedikit mengganjal ya di hati Apa saya itu? gitu ya. Kebetulan saya kan sekarang ngajar kelas 4 ya, kelas 4 setelah sebelumnya beberapa tahun mungkin saya di kelas 1 gitu. Nah, saya terkaget-kaget ketika MPLS saya melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Itu ada 2 orang siswa saya kelas 4 yang belum bisa membaca dan menulis sama sekali gitu. Iya, jadi jangankan untuk membaca huruf aja, ada beberapa huruf yang dia tidak familiar gitu. Seperti huruf Y, kemudian Z, terus T itu sering lupa gitu ya. Jadi saya ingin mendapat pencerahan mungkin ya Bu ya dari obrolan ini. Mendapat pencerahan. Gini, apa nih yang bisa dilakukan supaya anak yang kelas 4 itu ya, yang tidak bisa membaca itu biar mereka tertarik untuk membaca gitu, atau untuk agar mereka bisa mulai, oh iya saya harus belajar nih membaca gitu, biar nggak malu. Gini ya Bu, kemarin itu kan pertama saya melakukan asesmen awal membaca dan menulis. Dari situ saya menemukan bahwa ternyata ada anak yang sudah bisa membaca dan memahami teks, ada yang baru bisa membaca saja, ada yang memang sama sekali belum lancar membaca. Nah, adapun mungkin untuk yang sudah lancar membaca itu saya tantang lagi untuk membaca beberapa buku yang saya sediakan gitu. Khususnya memang kan di sekolah itu ada literasi ya, literasi membaca. Nah, itu saya tantang mereka untuk 1 minggu ini buku apa yang akan dibaca gitu. Jadi menimbulkan memacu semangat mereka. Begitupun yang sudah lancar membaca. Nah, adapun yang belum lancar membaca itu biasanya saya melakukan pembimbingan individu. Betul. Pembimbingan individu di kelas, baik itu sebelum pelajaran atau ketika istirahat atau setelah pelajaran, itu bagaimana waktu saya senggang saja. Nah gitu. Jadi sekarang itu saya menyediakan waktu gitu ya, waktu di kelas untuk membimbing secara individu. Wah, keren Bu, treatment yang Ibu berikan ke siswa gitu ya, kaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Nah Bu, kira-kira nih nilainya untuk perkembangan yang setelah Ibu sampaikan gitu ya, Ibu treatment ke anak-anak, nilainya anak-anak sekarang gimana nih perkembangannya? Karena baru 3 bulan ya Bu ya, jadi belum sebetulnya sih saya targetnya memang 3 bulan, tapi ternyata perkembangan anak itu beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu, ada yang sedang mungkin. Nah, ini termasuk juga mungkin yang sedikit memerlukan waktu gitu Bu. Jadi memang dari awalnya startnya mungkin waktu itu saya bisa katakan 4 Bu, karena kan ini sudah kelas 4 ya. Startnya mungkin di 3-4. Nah, sekarang sudah beranjak ke 6. Harapannya sih saya ingin anak saya di semester ini, khususnya di semester 1 itu sudah di angka 8 gitu ya Bu ya. Sudah di angka 8, karena ini kan saya khawatir ya, karena sudah kelas 4 Bu. Jadi yang saya harapkan di semester 1 khususnya itu di 8 atau 9 begitu. Bu Aisyah, tindak lanjutnya mungkin Ibu akan membimbing mereka dalam waktu dekat gitu ya, secara intens gitu ya. Tapi sebelumnya kan Ibu udah memberikan treatmentnya ke anak untuk mereka tertarik membaca gitu ya, dengan meluangkan waktu secara individu mungkin melatih mereka. Nah, kira-kira yang Bu Aisyah ingin capai dengan level yang tadi Bu Aisyah ada di angka 8 gitu ya, mungkin ada nggak target, kan sekarang baru semester ganjil ya, target yang ingin dicapai setelah mungkin di akhir pembelajaran atau gimana? Ada pasti ada ya Bu ya, karena saya target saya ingin semua anak di kelas 4 itu, kalau di kelas rendah mungkin kelas 1 kelas 2 itu masih saya maklumi gitu ya, karena kan mereka masih di usia di kelas rendah. Kalau ini kelas 4 saya sedikit khawatir gitu ya Bu ya. Jadi
target saya ingin semua anak di kelas 4 itu bisa membaca, karena membaca itu merupakan gerbang awal gitu untuk dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, materi-materi yang lainnya. Jadi target saya adalah nanti ketika semester 1 ini selesai semester 1 lah minimal ya. Gitu ya. Betul, ketika asesmen anak-anak sudah menunjukkan perkembangan, terutama yang memang 2 anak ini yang belum bisa lancar baca gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Aisyah udah sharing kaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Saya yang terima kasih justru. Jadi menurut Bu Aisyah nih, setelah ngobrol dengan saya, hal yang didapat untuk eksekusi anak-anak ini apa? Sebelumnya saya merasa ini ya Bu ya, khawatir, takut juga, takut tidak bisa mencapai target yang saya inginkan. Kemudian juga khawatir anak-anak saya tidak bisa membantu banyak gitu. Tapi setelah ini saya lebih optimis Bu, agar kayaknya bisa gitu ya. Kayaknya bisa saya mencapai target yang sudah saya masuk kelas atas juga kan. Betul. Khawatir ya Bu ya, kalau kelas 4 gitu, sudah kelas 4 huruf aja belum tahu semuanya. Itu kan menjadi PR yang pasti akan berat ya Bu ya, pasti akan berat. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan segala upaya saya jauh lebih semangat sekarang Bu, semakin terbuka juga. Gitu. Terima kasih Bu Risna, saya bisa melaksanakan agenda-agenda saya. Iya, sama-sama Bu, udah terbuka juga dengan saya kaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga rencana aksi Ibu sesuai dengan target, selesai tepat waktu, kemudian anak-anak juga bisa terakomodir dan berhasil di akhirnya gitu ya. Terima kasih Mbak Aisyah untuk sharingnya, untuk obrolan yang sangat enjoy sekali ini. Jadi keasikan ngobrol dengan Mbak Aisyah. Terima kasih. Saya yang terima kasih Bu Risna, terima kasih ya. Bu Risna. Iya Pak. Oke ya, tadi ya kegiatan coachingnya sudah lancar sekali. Ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke Bu Risna. Yang pertama, barangkali ini tadi Bu Risna sudah menempelkan kemitraan. Jadi ketika ngobrol itu udah nggak ada perbedaan. Itu udah enak, udah nyaman gitu kan ya. Siap, dan sudah menampilkan proses kreatif. Tadi penggalian pertanyaan yang sudah bagus ya kan. Mengajukan pertanyaan berikut yang bisa menggali ide dari coaching juga sudah terjadi tadi gitu kan. Nah, Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur kita tadi sudah bagus sekali. Ini sudah sangat baik Bu. Nah, tapi ini secara gambaran umum yang sudah sangat baik tadi itu kira-kira dari Bu Bena nih, dari proses coaching tadi itu kompetensi yang dikembangkan lagi nih kira-kira apa? Mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali coaching untuk terbuka. Tadi sih sudah terbuka ya Pak, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pemantiknya, kalimatnya tidak begitu jelas, tapi alhamdulillah coachingnya merespon dengan cepat, dengan tanggap, sehingga beliau terpancing dan tergugah untuk secara detail merinci gitu. Dari pertanyaan udah bisa menangkap, oh iya ternyata coach saya menyampaikannya atau memberikan pertanyaan, beliau ingin mengetahui ini. Dan alhamdulillah Bu Aisyah sebagai coach menangkap itu dari saya. Ya sudah baik sekali kalau begitu ya. Nanti ada digalinya seperti itu. Baik, kalau gitu Bunda, terima kasih nih. Sama-sama Pak Rizal. Baik. Terima kasih juga. Nanti bertemu lagi di kesempatan kita dan kegiatan coaching yang lain. Siap. Terima kasih. Selamat. Hai Bu Aisyah. Halo Bu Risna. Oke, hari ini saya sebagai observer yang nanti akan mengobserver Ibu sebagai coach yang mengcoaching Pak Rizal ya. Betul. Nah, gini Bu Aisyah, sebelum nanti Bu Aisyah coach Pak Rizal, saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan, beberapa obrolan observasi Ibu dengan Pak Rizal. Sebelumnya gini, saya ingin menyampaikan kaitan dengan rubrik penilaian yang akan nanti saya catat di percakapan Ibu coach dan coach Pak Rizal. Gini Bu, yang pertama itu kaitan dengan rubrik penilaian akan dinilai itu yang pertama adalah prinsip-prinsip seorang coach
dari mulai kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya, dan tentunya kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu ajukan ke Pak Rijal sebagai coach. Kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif itu ya, salah satu dari kompetensi inti dari sebagai coaching ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada saat proses coaching nih yang harus Bu Aisyah laksanakan, yang harus Bu Aisyah jadikan pakem, yaitu proses percakapan di alur tirta, di mana proses percakapan alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian itu menjadikan acuan percakapan Bu Aisyah. Nah, baik, sebelum dimulai nih nanti Bu Aisyah nge-coaching Pak Rijal ya, apa nih kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah nanti ada mendengarkan aktif. Kemudian saya sebagai coach tentu harus mendengarkan apa yang dilontarkan oleh coach saya gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa menggali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dari coach saya. Ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin yang ingin saya kembangkan pada saat nanti coaching. Okay. Kemudian kompetensi bagian secara spesifik nih, yang secara spesifik yang ingin Bu Aisyah kembangkan ketika proses coaching nanti nih. Ketika proses coaching nanti saya ingin mendengarkan secara aktif mungkin ya Bu ya, karena nanti ketika saya mendengarkan secara aktif saya bisa present atau hadir penuh di dalam diskusi tersebut. Kemudian juga ketika saya mendengarkan aktif saya bisa menyimak dan akhirnya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berbobot di sini artinya bisa menggali apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri coach. Bukan berarti saya menghakimi atau melabeli, tapi saya memancing apa ya potensi yang ada di dalam diri coach. Nah, kaitan dengan indikator ketercapaian nih Bu, ingin Ibu tujuan indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nanti itu apa Bu? Tentunya ketika nanti proses percakapan atau proses coaching terjadi, saya ingin menerapkan alur tirta yang betul gitu ya. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjelaskan alur tirta dengan baik gitu, secara runtut. Kemudian juga saya bisa menggali ide-ide baru gitu. Jadi itu yang saya ingin kembangkan. Baik Bu, terima kasih. Ini adalah obrolan praobservasi dengan Ibu. Semoga nanti ketika proses coachingnya berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang ingin Ibu sampaikan nanti tadi dengan Pak Rijal nanti ketika coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama melaksanakan coaching. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Rijal. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih agak sedikit yang lebih pusing habis dari sakit biasa, tapi masih semangat Pak ya. Semangat. Oke Pak Rijal, karena waktu kita ini tidak banyak ya, kira-kira nih apa yang ingin disampaikan dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Rijal dan obrolan kita nanti? Iya, kebetulan saya ini berpikir dari jauh-jauh hari berkaitan dengan kondisi anak-anak di sekolah. Ini di sekolah saya itu kondisi anak-anaknya dalam keaktifan belajarnya itu kurang. Gitu. Jadi saya ingin mencoba menggali untuk anak-anak itu bisa lebih aktif dalam belajar gitu, dalam belajarnya seperti itu Pak. Jadi ingin bagaimana mereka aktif gitu ya, terlibat dalam pembelajaran. Iya. Baik, menurut Pak Rijal nih kondisi ideal yang diinginkan Pak Rijal tuh sebenarnya bagaimana gitu? Anak-anak itu bagaimana dalam pembelajaran? Jadi anak-anak itu di kelas itu respons, itu yang pertama. Terus yang keduanya, anak-anak itu ketika seorang guru, dalam hal ini saya, menyampaikan materi itu bisa lebih di kelas itu bisa lebih hidup dan anak-anak bisa
dalam satu kondisi misalkan kita diskusi di kelas, anak itu bisa berkolaborasi semuanya tanpa memilih teman-temannya, tanpa harus berkata bahwa aduh saya ada hal apa, perluan dulu pergi keluar seperti itu ya, ingin tidak ingin seperti itu. Jadi ideal itu ya anak-anak itu bisa aktif sekali di kelas, itu kurang lebihnya buat aktif dan terlibat gitu ya Pak. Ya. Nah kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, anak-anak Bapak sekarang keaktifannya atau keterlibatan dalam pembelajarannya itu di skala berapa kira-kira sekarang? Kalau saya lihat dari sisi skala, mungkin sekarang di skala 6 ke 7 ya. 6 ke 7 ini sekarang kondisinya, karena memang anak-anak itu kita kelas unik disebutnya, karena kan kemarin baru saja di kelas 11 itu pembagian mata pelajaran. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi ada kelas fisika matematika, lalu kelas biologi kimia, dan juga kelas ekonomi sosiologi. Mungkin dari situ ada agak sedikit labil lagi mereka pengenalan ulang. Kondisi sekarang ya pindah seangka 6 ke 7 6 ke 7 lah ya. Nah kira-kira Bapak ingin anak-anak Bapak itu di level berapa kira-kira? Kalau melihat kondisi yang ada, karena mereka realistis saja sedikit melihat kondisi yang ada di awal-awal ini, karena baru semester awal di kelas 11, inginnya sih mungkin di level 8 lah ya, misalnya kan, sehingga anak bisa kembali menyesuaikan kondisi yang ada, kondisikan dirinya untuk fokus di pembelajaran, karena sekarang sudah mulai spesifik berdasarkan peminatan pembelajaran mereka sendiri. Itu ingin di level 8 gitu ya. Nah kemudian untuk mencapai level ideal tadi yang Bapak inginkan level 8 gitu ya, apa yang mungkin Bapak lakukan yang sudah atau yang akan direncanakan gitu Pak? Oke, kemarin saya sudah mulai menggali beberapa teknik pembelajaran, dari mulai pembelajaran yang dikaitkan dengan informasi teknologi, dengan pembelajaran teknologi informasi, ada beberapa games yang dimainkan dengan anak di kelas. Juga kemarin sudah coba konsep-konsep dengan teknik mindfulness juga sudah pernah coba gitu. Secara mereka tidak sadar sudah dibawa ke sana. Dan juga mereka saya coba untuk bisa lebih menggali diri, artinya potensi mereka itu apa. Nah itu ada dalam pembelajaran saya di awal itu selalu mencoba untuk seperti itu kemarin itu. Nah barangkali ke depan ini saya coba lebih kembangkan, dan pembelajaran berdasarkan IT ini nanti lebih dikedepankan. Kenapa? Karena anak-anak itu sekarang dengan gadgetnya itu sangat aktif sekali, sangat dekat sekali, sehingga kalau misalkan memang bisa dari gadgetnya itu membantu pembelajaran, kenapa tidak? Kurang lebihnya bisa seperti itu. Oh iya, jadi lebih ke fun learning gitu ya Pak, games, mindful, wah luar biasa sekali ya. Nah kemudian nanti butuh waktu berapa lama nih Pak untuk bisa melaksanakan tadi yang sudah direncanakan kira-kira? Kalau saya lihat sih barangkali mungkin minggu depan sudah, atau misalkan 2 minggu lagi saya udah bisa mulai nih, karena minggu depan anak-anak masih fokus di awal. Terakhir kemarin sudah kegiatan P5, barangkali sekarang anak-anakku lagi kembali mengembalikan kondisi mereka ke kondisi pembelajaran di kelas itu dari P5. Dan yang keduanya anak-anak kemarin baru saja praktek dengan saya, sehingga karena mereka baru praktek, sehingga dengan saya mungkin barangkali 1 atau 2 minggu depan saya mulai pembelajaran dengan konsep-konsep yang tadi saya sampaikan gitu. Ya sesegera mungkin ya Pak ya, minggu depan bisa dilaksanakan. Ya. Nah dalam proses pelaksanaannya Pak, kira-kira Bapak butuh orang yang akan mendampingi nggak Pak, atau terlibat dalam program-program yang akan Bapak laksanakan? Kira-kira siapa? Kebetulan kalau saya secara pribadi selalu mengaitkan dengan teman-teman yang di satu pelajaran kita di MGP Karya Perusahaan. Ada 2 rekan saya kebetulan ini selalu coba saya berkomunikasi terus, sehingga untuk saling mengisi, juga saling memberikan masukan bahwa ini kurangnya di mana, ini tentunya bagaimana gitu. Nah, nanti kita saling sharing, kurang lebih begitu Mas. Dengan yang serumpun gitu ya Pak ya. Betul. Karena memang betul Pak, nanti biar lebih enak ya gitu ya. Baik Pak, ini sudah ada titik terang nih belum Pak dari obrolan kita nih? Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ini saya lega sekali nih. Jadi kemarin agak sedikit bingung kan, berpikir sendiri kan ya saya. Sekarang dengan adanya obrolan dengan Bu Aisyah nih,
saya lebih merasa tenang gitu, lebih relax lagi sekarang. Nanti pembelajaran yang ke depan saya akan laksanakan ini lebih tergambar nih, oh iya saya kan begini ada alur yang ternyata hasil dari pembicaraan kita ini luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali buat saya. Baik, sama-sama Pak Rizal. Ini kita sudah ada di penghujung obrolan Pak Rizal. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan Pak Rizal bisa dilaksanakan. Amin. Tanpa hambatan, semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Ya. Tetap semangat, tetap Siap. berkolaborasi. Siap. Nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih ya Pak Rizal. Sama-sama. Iya, alhamdulillah Bu Aisyah tadi kaitan dengan proses coachingnya untuk belajar berjalan dengan lancar ya dengan Pak Rizal. Kebetulan saya tadi mencatat kaitan dengan coaching Ibu dan Pak Rizal. Proses coachingnya tadi alhamdulillah sudah menampilkan ya kaitan dengan kemitraan. Kemudian ketika ngobrol juga tidak ada perbedaan antara Ibu dengan Pak Rizal gitu ya, bisa ngobrol dengan asik, enjoy gitu. Kemudian proses kreatif juga sudah ditampilkan di sana. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide dari coach, Bu Aisyah sangat kompeten sekali di sisi itu. Kemudian Ibu juga menerapkan percakapan lewat alur tirta juga tadi. Nah, secara gambaran umum sudah sangat baik Bu dari proses coaching tadi. Nah, kemudian menurut Bu Aisyah nih dari proses coaching yang tadi Bu Aisyah lakukan dengan Pak Rizal, potensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi Bu? Yang pertama tentunya kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Kehadiran penuh karena apa? Karena ketika kita hadir utuh, hadir penuh dalam sebuah diskusi, itu akan membuat yang pertama itu orang yang kita ajak ngobrol itu nyaman. Oh iya. Kemudian juga dari kehadiran penuh kita bisa menyimak apa yang disampaikan sehingga kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach gitu ya. Jadi nah dari situ juga ketika kita hadir penuh, hadir utuh itu kita bisa mendengarkan dengan aktif gitu ya. Nah maka dari itu saya ingin mengembangkan itu. Iya, terima kasih Bu Aisyah untuk obrolan pasca observasinya ini. Alhamdulillah lancar semuanya. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan lagi ya kaitan dengan teknik coaching ini, coaching supervisi akademik ya. Alhamdulillah selesai dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Oke, itulah yang bisa kami tampilkan di kegiatan coaching supervisi akademik di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi rekan-rekan semua. Terima kasih sekali atas kebersamaan kita di sini dengan teman-teman semua. Dari saya sekian, terima kasih dan rekan-rekan semuanya berkata Alhamdulillah, mantap. Mantap.